Biarkan saya bantu Anda. Maaf? Satu lagi terima kasih. Maaf, saya menghabiskan beberapa tahun di Eropa dan saya tidak tahu apa yang terjadi di pasar hiburan Tiongkok. Saya tidak tahu banyak tentang itu sekarang. Apakah Anda seorang aktor atau penyanyi baru? Anda tahu? Paparazzi ada di mana-mana mengikuti kalian para bintang. Mereka mengambil banyak foto, dan Anda akan menjadi headline keesokan harinya. Saya pasti akan menyewa pengawal. Orang-orang ini apakah mereka terlalu banyak waktu untuk dihabiskan? Maaf, mari kita berfoto. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, tapi saya bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Ketika saya mengenal Anda nanti, saya akan tunjukkan ke orang lain. Saya pernah naik pesawat yang sama dengan Anda. Ayo. Tolong tanda tangan Anda di sini. Terima kasih banyak. Ada apa? Saya harus turun dari pesawat. Anda tahu apa yang akan terjadi jika saya berteriak bahwa Anda menculik saya? Saya tahu. Lakukan saja. Bagus, Anda hebat. Saya kembali dengan Anda. Hei, apa kabar? Saya mabuk di pesawat. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Itu membuat Anda malu. Maaf? Apakah Anda menculik? Apakah Anda perlu saya memanggil polisi? Maaf, Nyonya. Ini kartu nama saya. Saya adalah supervisor keamanan di grup O. Nama saya Jiang Ilong. Ini Ouyang, wakil presiden di grup kami. Saya hanya membawanya pulang. Atas perintah dari ayahnya. Oh, maaf. Ini kesalahpahaman. Maaf. Santai saja. Sangat malu. Hei, Ze. Aku akan keluar dari pintu keluar. Aku sedang menunggu bagasi. Kamu terlihat sangat bahagia. Jangan terburu-buru, santai saja. Aku sudah di bandara. Jangan khawatir, santai saja. Oke, sampai jumpa. Perhatian penumpang penerbangan No 7381. Sekarang sedang naik. Silakan bawa bagasi Anda ke gerbang 7. Penerbangan sedang naik sekarang. Kakak. Terima kasih.
Kakak. Chenze. Aku sangat merindukanmu. Kemarilah. Aku juga merindukanmu. Aku memimpikan momen ini setiap hari. Aku memimpikanmu setiap hari. Aku ingin segera bersamamu. Sekarang kamu di sini kan? Ayo pergi. Apa yang terjadi? Aku ingin melihatmu. Ayo mari pulang. Si. Aku sudah sampai, dia sudah menjemputku. Sekarang aku di mobilnya. Dia di mana? Biar aku lihat cepat ya. Oke, Chenze. Aku tidak melihat. Biar aku lihat lagi. Oke. Hei Ze. Siu ingin menyapamu. Hai Chenze. Hai, apa kabar? Berbuat baik kepada Maya. Dia sahabat terbaikku. Jika kamu tidak baik padanya, aku akan datang mencarimu. Dengar ya. Oke, aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Dia sangat pemalu. Tetap bersamaku saja, pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo? Kenapa serius sekali? Kamu sedang rapat. Ya. Oke, kalau begitu kamu dengar saja aku. Aku tidak bisa bersamamu hari ini. Ouyang sudah kembali. Kita akan makan malam keluarga. Oke, aku tahu. Oke, kalau begitu lanjutkan rapatmu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siapa itu? Hanya urusan kerja. Kurasa begitu. Kamu sangat tampan. Saat sedang bekerja. Apa yang aku bilang tadi? Lupakan saja karena telepon si. Oh, aku ingat. Aku bertemu seorang pria di pesawat. Kamu tahu grup O? Merek kosmetik itu? Aku bertemu putra bos O di pesawat. Dia duduk di sebelahku. Kamu tahu, banyak orang mengelilinginya. Aku kira dia bintang pop. Tapi saat pesawat mendarat, para bodyguard ITU berdiri dan mengangkatnya untuk pergi. Aku kira dia diculik. Dan aku mengejarnya dan mencoba menolongnya. Akhirnya, kepala bodyguard memberiku kartu nama. Itu kesalahpahaman. Aku hampir menelepon polisi. Aku sangat malu. Ketua dan Nyonya sedang menunggumu di rumah. Adikmu juga akan pulang. Bolehkah aku minta teleponku kembali? Maaf. Saya diperintahkan oleh ketua. Asisten Samsung telepon ibu. Halo ibu. Saya sudah menjemputnya dalam perjalanan pulang. Oke dah. Baru saja ketika kamu di pintu keluar. Apa kamu melihat seorang perempuan di sana? Dia cantik, tapi terlihat sangat marah. Saya jauh darinya, tapi saya juga bisa merasakan dingin. Apa kamu merasakannya? Tidak. Saya pikir, dia adalah keluarganya. Saya melihat mereka bersama. Ini terlalu menakutkan. Saya pikir keluarga kaya tidak memiliki banyak kekhawatiran. Yang menjejakkan saya. Setiap keluarga itu sama. Apa? Apa saja? Akhirnya saya bisa memiliki Z yang asli di sini.
Apakah kamu membutuhkan tanda tangan dari saya? Tudo. Tidak, APA saya sedang Oke. mengerjakannya. Koki yang bekerja keras di sini mengaduk wajan. Pria tua kecil itu adalah ayah saya. Ketika saya berusia 6 tahun, dia mengadopsi saya di panti asuhan. Saya menderita CHD sejak lahir. Saya mungkin dibuang karena penyakit ini. Ayah saya membesarkan saya sendirian. Dan dia mengirim saya ke rumah sakit untuk menyembuhkan CHD saya. Saya merasa sangat menyesal padanya. Karena dia belum menikah sampai sekarang. Karena saya. Tapi dia bilang, dia hanya menunggu wanita yang dicintainya. Tapi sampai sekarang, wanita itu belum datang untuk mencarinya. Ayah, aku lapar. Oke, makanan sudah siap. Aku bertanya kepada ayahku, mengapa dia memilih aku, anak kecil dengan penyakit jantung, dan membesarkanku sendirian? Ayahku berkata, karena pada saat itu, aku gadis kecil yang pucat mendekati dia untuk memegang tangannya. Ayah, Tudo. Sajikan. Oke. Ya. Kamu sudah pulang. Mengapa kamu tidak meneleponku? Dan langsung pulang. Diam-diam. ayah kamu berkeringat. Banyak. Ayah. Maaf. Aku seharusnya tidak ke luar negeri. Hampir setahun tanpa memberitahumu. Dan aku minta maaf telah merepotkanmu Untuk sehingga kamu mengirim menjemputku tim. dari luar negeri. Aku berjanji. Aku akan memberitahumu. Kemana aku pergi lain kali. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Lebih baik kamu minta maaf pada dirimu sendiri. Sekarang adikmu yang menjalankan semua bisnis di perusahaan. Kapan kamu bisa kembali? Untuk membantunya melakukan sesuatu yang kamu bisa. Kalau tidak di masa depan. Bagaimana aku bisa menyerahkan perusahaan ini padamu? Ayah, aku tidak pernah bilang ingin mengelola perusahaan. Selama ini, Adikku menjalankannya dengan sangat baik. Dia melakukan pekerjaan yang hebat. Semua bisnis. Dia menjalankannya dengan sangat baik. Mengapa kamu tidak menyerahkannya padanya? Itu ide yang bagus. mengapa kamu membutuhkanku?
Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu pada ayahmu? Ayah ibu, aku sudah kenyang. Santai saja. Rui menjalankan perusahaan dengan baik. Dan dia menjalankannya dengan sempurna. Kenapa kalian tidak menyerahkan perusahaan itu kepadanya? Aku tahu kenapa. Karena dia bukan anak kandungmu. Ibu, kenapa kau bilang begitu? Yang, apapun yang rencanamu lakukan, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Tapi satu hal, jangan jadi pria seperti ayahmu. Ya, kemarilah istirahatlah, aku yang akan melakukannya. Ayah, kamu duduk saja di sana. Aku hampir selesai. Ze, maukah kamu membawanya pergi? Oke, Ayo pergi. aman, kamu istirahat saja. Kamu kenal dia. Duduklah. Ini sangat enak. Tudo, selesaikan pekerjaan kita makan malam bersama. Oke, Ayah, sini. coba masakanku. Aku sudah banyak berkembang beberapa tahun ini. Ze, cobalah. Hebat-hebat. Kamu masak lebih enak dariku. Wah, memang kamu berkembang pesat. Bukan hanya sedikit. Ini peningkatan yang besar. Oke, hebat. Ayah? Ze. Aku selalu memikirkan kalian berdua ketika aku di Eropa. Sekarang aku kembali. Dan kalian berdua duduk di depanku. Aku merasa aku orang paling beruntung di dunia. Aku bertemu kalian berdua dalam hidupku. Dan aku merasa aku orang paling beruntung di dunia. Dan aku orang paling bahagia di dunia. Karena bertemu kalian berdua. Bersulang. 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 Waktu berlalu begitu cepat. Sudah 20 tahun. Sejak kita menjadi teman baik. Di panti asuhan. Sejak saat itu kita selalu menjadi sahabat sampai sekarang. Kalian berdua harus benar-benar menghargai persahabatan ini. Ya, Paman. Aku sangat berharap kalian berdua bisa tetap bersama seumur hidup. Aku tidak ingin melihat kalian berdua tinggal di negara yang berbeda. Jadi aku harap kali ini kamu bisa pergi ke Prancis bersama Meya. Apa itu bisa? Ayah? Kita akan membahasnya bersama nanti. Dia juga harus mempertimbangkannya. Ini bukan hal kecil, benar kan? Ya. Ayah, coba ini. Baik, terima kasih. Ada telepon. Ze sedang sibuk sekarang. Ya, itu bagus. Halo sayang. Lagi apa? Lagi makan di luar. Bagaimana acara kumpul keluarga kamu, senang? Senang? Tidak pernah senang. Setiap kali acara kumpul keluarga. Sepertinya kamu butuh hiburan. Kenapa tidak datang ke rumahku malam ini? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mendengar suaramu. Terlalu lelah lain kali saja. Kamu siapa ini berisik? Kakak. Aku sedang makan malam. Di jalan dengan beberapa teman. Duduk di pinggir jalan. Jadi agak berisik.
Oke, aku harus pergi. Nanti aku telepon lagi. Oke, jangan pulang terlalu malam. Sampai jumpa. Kemarilah duduk. Aku sedang bicara dengan teman-temanku. Pacarku tampan. Ayah, menurutmu Z terlihat sangat profesional saat dia bekerja. Zhe, kemarilah. Coba udang ini. Ini masakan buatan ya, cobalah. Paman. Ngomong-ngomong. Sudah larut, bagaimana kalau kamu pulang dulu? Ya sudah waktunya pulang. Kamu sudah lama tidak ke sini. Masuklah dan duduk. Meiya baru saja kembali. Dia sangat lelah. Kita punya banyak waktu di masa depan. Istirahatlah dulu. Aku akan datang lagi lain kali. Ayah, Oke, ngerti. Aku akan membawa koper masuk. aku sangat merindukanmu. Aku juga. Aku tidak ingin meninggalkanmu lagi. Saat aku di luar negeri, aku memikirkanmu setiap hari. Sekarang aku akhirnya kembali. Aku tidak ingin pergi ke luar negeri lagi. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan kembali ke Eropa. Aku tidak ingin meninggalkanmu lagi. Aku ingin melihatmu setiap hari. Oke. Kita akan bersama. Tidurlah kalau tidak mood membaca. Kamu terus bolak-balik di sini bikin aku pusing. Pernah tidak kamu sadar? Jangan katakan apapun tentang kelahiran Rui. Di depan anak-anak. Kamu melakukannya dan tidak membiarkanku bicara? Kamu tak pernah adil pada Rui. Bukan rahasia lagi. Mengapa aku tidak bisa membicarakan itu? Aku hanya berharap Ouyang segera bertanggung jawab. Pulang dan bantu aku dengan perusahaan. Mengapa kau selalu membicarakan? Apakah aku adil pada Rui atau tidak? Aku sudah mengatakannya. Aku menganggap Rui sebagai darah dagingku. Itu tak pernah berubah sejak awal. Mengapa kau begitu tidak masuk akal sekarang? Oh Changlin, bagaimana berani kau mengatakannya begitu tegas? Sejak hari kau dan aku bersama, kau mengejar uang keluargaku. Sekarang kau kaya. Kau tidak butuh uang kami. Jadi sekarang kau bilang aku tidak masuk akal. Kau sangat ingin aku membawa Rui keluar dari keluarga dan kelompok O. Apa kau berharap Ray dan aku tak pernah ada di duniamu? Anak perempuan. Mengapa kau ingin kembali ke kamar kecil ini? Sebenarnya, aku berencana menggunakan ruangan ini sebagai sekarang kau kembali. Aku tidak tahu di mana harus meletakkan barang-barangnya. Orang bilang putri yang sudah menikah, seperti air yang tumpah. Aku hanya pergi ke luar negeri untuk belajar. Aku belum menikah. Setiap hari kau mengusirku. Apakah kau masih ayahku? Ketika aku di luar negeri, aku berpikir bahwa kau pasti sangat merindukanku. Kau akan membersihkan meja dan merapikan tempat tidurku setiap hari, duduk di kursiku setiap hari, dan merindukanku. Ayah, itu semua dalam pikiranku. Kau berencana menggunakan kamarku sebagai gudang.
Ayah, istirahatlah sejenak. Aku akan ambilkan sebaskom air. Dan bersihkan debunya. Sebenarnya, aku hanya tidak ingin kamu Tinggal di ruangan kecil ini. Kamu sudah lulus sekarang. Oke. Santai saja. Setelah bersenang-senang dengan Zhe, Langsung kembali ke Eropa untuk mencari kerja. Aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di ruangan kecil ini. seumur hidup, Apa yang akan kamu lakukan? kalau selalu di sekitar ayah, aku akan ambilkan selimut untukmu. Maaf ayah, aku akan mengecewakanmu kali ini. Aku tidak akan kembali ke Eropa. Eropa tidak lebih baik dari Tiongkok. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu jet lag? Kamu ngomong tidak karuan. Aku tidak ngomong tidak karuan. Apa yang aku katakan, sudah dipikirkan matang-matang. Bayangkan betapa sulitnya bagimu belajar di Eropa. Kamu sangat sukses. Mentormu memujimu setiap tahun. Dia bilang kalau kamu di Eropa Akan menemukan perusahaan kecantikan yang bagus. masa depan yang cerah. Mengapa kamu menyerah? Apakah kamu tidak mengkhianati Ayahmu dan dirimu sendiri. Ayah kamu bahkan tidak tahu. Sulit bagiku sendirian di negeri orang. Aku merindukanmu dan Ze setiap hari. Aku ingin makan masakanmu. Dan mendengar kamu memarahiku setiap hari. Apa yang salah dengan rumah kita? Aku pikir ini cukup indah. Aku tidak merasa ini rumah yang kumuh. Jangan mencoba mengusirku. Aku tumbuh besar di rumah ini. Aku suka di sini. Katakan padaku. Apa yang kamu rindukan dariku? Mengapa kamu merindukanku? Aku sehat dan nafsu makanku baik. Seberapa buruk pun aku makan aku punya kentang. Kita sudah punya kesepakatan. Kamu akan menikahi Zhe sekarang. Dan kemudian ke Eropa. Sudah diabetes scan. Hanya dengan begitu, aku bisa merasa tenang. Perusahaan kecantikan yang direkomendasikan mentorku adalah Grup O. Aku Direktur Departemen Keamanan. Dikrap Oyu Zhang Yulong. Ini Ouyang, wakil presiden kami. Mari kita foto bersama. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu sekarang, aku bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Ketika aku tahu siapa kamu, aku akan memberitahu orang pernah satu pesawat denganmu sebelumnya. Cepatlah. Ya Tuhan. Aku selesai. Grup O sangat besar. Bahkan jika aku bekerja, aku akan tetap di lab setiap hari. Aku tidak akan melihat itu. Ouyang. Selain itu, dia pasti sudah lupa. Dia tidak akan mengingatku. Wawancara, butuh kartu kelulusanku. Biarkan aku membantumu. Aku mati.
Tolong tanda tangani untukku. Terima kasih. Banyak sekali. Aku tidak bermaksud membaca rahasiamu. Tapi aku harus memastikan siapa kamu. Kamu akan memaafkanku, kan? Chen He. Hidupku di Prancis sangat sulit. Aku sangat merindukanmu. Aku merindukanmu. Setiap menit, setiap jam. Aku berharap bisa memelukmu sekarang. Kembali padamu. Apa yang bisa aku lakukan? Z sayang, apa yang bisa aku lakukan? Aku jadi gila. Ya Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Ini gila. Aku mencintaimu. Dengan keyakinan yang jelas dan teguh. Aku mencintaimu. Dengan kekuatan yang hangat dan berani. Aku tidak peduli seberapa sakit hatiku, dan bagaimana orang lain berpikir. Cinta adalah raja kekuatan. Bisa membawaku padamu. Ya Tuhan, lucu sekali. Dia menyalin liriknya. Itu pukulannya mengerikan. Aku belum pernah melihat seorang pria dipukuli seburuk itu. Sayang sekali. Jarak 11.700 dan 39.017 km. Tidak bisa menghalangi perasaanku. 3 tahun jauh darimu. Tidak bisa mengurangi cinta 20 tahun kita. Z. Aku akan kembali. Untuk menikahimu. Tunggu aku. 20 tahun. Berapa umurnya? Pukul dia. Oh, yang kamu sangat bodoh. Apa yang bisa saya katakan tentangmu? Bagaimana bisa ada orang sebodoh kamu? Kamu yang minta. Sayang sekali. Sepertinya aku harus berhenti melihat ini. Sepertinya aku harus berhenti. Teman-teman di WeChat Moments. Aku salah mengambil koper di pesawat. Dengan seorang gadis hari ini. Namanya Lin Meya. Dia baru kembali dari belajar di Paris. Untuk menikahi pacarnya selama 20 tahun. Chen He. Usia di mana cinta monyet gadis itu dimulai. Aku juga penasaran. Ada 3 foto terlampir. Siapa yang menemukannya akan sangat berhutang budi. Jenius. Ayah? Apakah kamu melihat kain yang aku pakai kemarin? Aku mencucinya. Ya, kamu sudah kembali. Ya, hai Paman Yang dan Tante Yang. Ayah, sebelum kamu mencuci bajuku, apakah kamu memeriksa kantongku? Ada kartu nama di kantongku. Apa kamu melihatnya? Kartu nama apa? Aku tidak melihatnya.
Ada apa? Tidak ada yang penting. Aku salah mengambil koper dengan seorang pria bernama Ouyang di pesawat. Bodyguardnya memberiku kartu nama. Aku harus menemukannya sekarang untuk menukar koperku kembali. Kamu salah mengambil koper? Ya. Semua dokumen pentingku ada di dalamnya. Kenapa bodyguardnya memberimu kartu? Itu hanya kesalahpahaman. Jangan khawatir ayah, serahkan padaku. Aku bisa menanganinya sendiri. Kamu kehilangan koper? Bukan hilang, tapi salah diambil. Pak Wang. Coba aku baru saja mencampurnya. Terlalu asam. Salo, kamu ambil ini. Aku akan mencampurkan yang lain untukmu. Lidong, ambil piring di luar. Aku akan naik ke atas. Oke, Tante Mei. Liu, bersihkan semua piring sebentar lagi dan masukkan ke dalam kabin disinfeksi untuk disterilkan. Oke. Tidak masalah. Kamu urus di sini, aku akan keluar. Oke. Selamat datang. Silakan luangkan waktu. Silakan datang lagi. Lidong, aku pergi. Oke, Paman Liang sudah selesai? Hati-hati. Halo, siapa di sana? Ini aku. Kamu pergi kemana? Kenapa kamu kembali? Aku dapat semua panggilan dari Paris. Permainan akan segera dimulai. Dan kamu menghilang. Ponselmu juga mati. Apa yang terjadi denganmu? Lupakan saja. Pertandingan tur ini. Aku belum menghubungi ayahku selama setengah tahun. Membuatnya marah. Sebuah geng dikirim ke Paris untuk membawaku kembali. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak tahan dengan geng. Mengejarku sepanjang hari di Paris. Sangat sulit untuk menghindari mereka. Jadi kamu melarikan diri dari geng di jalanan Paris. Seperti film aksi. Aku tidak bisa membayangkan kamu akan mengalami ini. Kenapa di sana sangat berisik? Aku tidak bisa mendengarmu. Aku bilang kenapa di sana sangat berisik. Jangan lupa ini hari Senin. Aku di restoran lama Pak Li. Oh, ini hari Senin. Kamu sangat lucu. Satu-satunya pewaris miliaran dolar. Masih harus bekerja di restoran lama. Menjadi pelayan setiap hari Senin. Aku harus. Jangan kamu lupa. Kakekku memulai bisnisnya. Di sini. Tanpa restoran ini, mungkinkah kita memiliki apa yang kita miliki sekarang? Ini adalah aturan yang dibuat oleh kakek. Restoran lama harus diteruskan. Jadi, apakah kamu Tuan Muda Li? Atau pewaris seluruh grup? Tidak ada pengecualian. Datang setiap hari Senin. Mencuci piring dan menjadi pelayan. Tujuannya adalah untuk mengingat asal-usul kita. Apakah kamu mengerti? Aku tidak seberuntung kamu. Apa maksudmu? Perusahaan ayahmu. Berapa kali kamu pernah ke sana, Pak Ouyang? Jangan ceritakan tentang perusahaan itu. Itu membuatku kesal. Siapa gadis itu? Mantan pacar. Dari mana kamu menemukan ini?
Di laci. Liu. Antar pulang. Ngomong-ngomong, aku tidak di sini kali ini. Bagaimana kabar klub? Apalagi yang bisa dilakukan klub? Seluruh pasukan kalah. Apa yang kukatakan, mereka tidak bisa menang tanpaku. Ayolah, kamu tidak perlu membual padaku. Kapan kamu tidak pernah kalah? Tapi kali ini, aku senang kamu tidak bermain. Kamu tahu kenapa? Jadi kamu tidak perlu pulang dengan lebam. Bersembunyi di rumahku untuk pulih. Aku harus membuat alasan untukmu, atau orang tuamu akan berpikir, kamu sedang mengejar-ngejar cewek. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu begitu keras kepala? Boxing bukan bisnis yang tidak jelas. Kenapa kamu tidak bisa memberi tahu keluargamu? Kamu masih membicarakanku. Bagaimana dengan kamu dan adikku? Kalian berdua tidak saling mencintai. Tapi berpura-pura bersama, karena orang tua. Jelas-jelas saja pada mereka. Tidakkah kamu lelah? Kamu selalu mengalihkan topik ke sesuatu yang tidak ingin kubicarakan. Jangan bicarakan adikmu denganku. Di telepon. Itu membuatku kesal. Baiklah, aku harus sibuk. Kamu sudah makan. Datang dan temui aku jika kamu belum makan. Aku harus sibuk sepanjang hari. Oke. Aku akan ke sana setelah selesai. Tungguku. Tentu. Ouyang. Di mana tas yang salah diambil? Di kamarku. Hapus momen WeChat kamu kemarin. Aku akan bantu kamu cari tasnya. Gimana kamu bisa bantu aku cari? Chen Ze adalah manajer penjualan perusahaan kita. Aku akan ke kamar kamu dan ambil kotaknya. Kebetulan sekali. Gimana kabarmu Manajer Yuan? Kenapa kamu ada waktu untuk mengunjungi departemen penjualan kita? Jangan bercanda denganku. Aku hanya ingin tanya kamu. Baru-baru ini, apa kamu merasa sangat bahagia? Tahan diri untuk bilang ke kita. Untuk tunggu beberapa hari. Dan kasih kita kejutan? Apa kamu sedang bercanda denganku? Bukannya kamu selalu bilang kamu tidak punya pacar? Kalian sudah bersama hampir 20 tahun. Dia bepergian ribuan mil untuk kembali dan menikah dengan kamu. Jujur saja, aku sangat iri dengan kamu. Apa yang kamu bicarakan? Tetap berpura-pura. Coba berpura-pura lebih baik. Kamu benar-benar tidak tahu? Aku akan kasih tahu kamu. Pacar kamu mengambil tas yang salah, yang adalah milik presiden muda kita OU. Ketika dia kembali. Kemarin malam. Ouyang memposting momen WeChat. Teman saya. Mengambil screenshot dan mengirimkannya ke saya. Lihat. Bukan itu kamu? Ada apa? Naik mobil ini. Apa lagi yang kamu mau? Aku harus keluar sekarang. Aku akan bawa mobil sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Maaf. Catch your memory perintah. Kamu diharuskan untuk mulai bekerja setiap hari mulai sekarang. Bahkan jika kamu bangun terlambat, tetap harus bekerja, tanpa memandang waktu. Maaf. Semua ini perintah dari ketua. Bekerja untuk perusahaan kan. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Minggir, aku akan menyetir sendiri. Tidak. Ketua memberi perintah.
Aku harus mengantarmu sendiri. Bagaimana dengan mobilku? Aku harus memarkir mobilku kembali. Jangan khawatir. Aku akan menyuruh seseorang menanganinya. Menyerah. Lepaskan aku. Kamu jago bertarung. Bertarung bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari. Dalam waktu singkat. Apa yang kita latih adalah keterampilan pria. Aku sudah mempelajarinya sejak kecil. Sudah ada di kepalaku. Tidak ada gerakan yang pasti tapi sangat kuatkan. Jadi gerakan yang kamu lakukan, bagaikan permainan anak-anak bagiku. Jangan tunjukkan gigimu di depanku lagi. Atau aku akan menyakitimu. Gerakanku. Apa yang kamu tahu? Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu orang lain. Hal yang kamu mainkan kickboxing. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Halo, ada yang bisa saya bantu? Hai, saya mencari Ouyang. Saya salah mengambil barangnya di pesawat. Saya ingin menukarnya dengannya. Maaf? Bahkan jika kamu memang salah mengambil barang, kamu tidak akan menemukannya di sini juga. Kami bekerja di sini setiap hari, tapi kami hanya melihatnya setahun sekali. Itu sudah cukup bagus. Apa? Semua materi penting untuk wawancara saya ada di koper saya. Kalau aku tidak bisa menemukannya, aku tidak bisa pergi ke wawancara. Bagaimana kalau begini? Kamu kasih aku nomor telepon Ouyang atau bodyguard-nya. Bodyguard-nya tadi menelepon aku. Tapi maaf, aku kehilangan nomornya. Apa namanya? Aku benar-benar minta maaf. Pertanyaan yang kamu ajukan itu pribadi. Kami tidak bisa membantu kamu. Aku benar-benar bukan penipu. Kotak ini milik Ouyang, aku janji. Bukankah dia sedang bermain kickboxing? Di seluruh dunia. Ini videonya di dalam. Aku sudah melihatnya, itu benar-benar dia. Tidak mungkin salah. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku akan... Apa yang kamu teriakan? Ikut aku kembali ke kantor. Tidak apa-apa, dia temanku. Kami pergi. Teman Mr. O. Apakah dia pacarnya? Sulit untuk mengatakan. Kamu minggir. Kenapa? Kamu menghalangi. Apa yang kamu teriakkan di depan meja? Video mana yang kamu tonton? Aku belum memastikan. Milik siapa kotak ini? Kamu berantakan di sini. Aku tidak tahu apa itu. Jadi aku menggali. Apa yang kamu temukan? Aku belum menemukan hal lain. Tapi aku kasihan dengan wajahmu. Kamu terlihat bagus dan tampan. Tidak terlalu jelek. Tapi kamu dipukul kanan kiri. Dan cendeng kiri kanan. Wajahmu bengkak seperti itu.
Aku benar-benar pikir kamu gila. Kenapa? Berapa umurmu? 23. Kamu sudah jatuh cinta selama 20 tahun. Berarti kamu mulai pacaran sejak umur 3 tahun. Cukup cepat dewasa ya. Kamu membaca buku harianku diam-diam. Apa kamu Lin Mei ya? Aku kasih tahu ya. Kalau kamu berani membocorkan video permainanku, foto-fotomu, Buku harian. dan semua rahasiamu, aku akan mengunggah semuanya ke internet. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk promosi. Kamu dan Chen Zhe pasti akan terkenal. Yang tidak aku mengerti adalah, Chen Zemiu bekerja di perusahaan kami. Dia manajer penjualan. Kenapa tidak langsung ke dia saja? Kenapa kamu berteriak di depan resepsionis? Apa katamu? Chen Zhe bekerja di perusahaanmu. Dan dia manajer penjualan? Sungguh kamu bahkan tidak tahu di mana pacarmu bekerja? Bukannya kamu sudah jatuh cinta selama 20 tahun? Kamu bahkan tidak tahu ini? Mari kita ganti koper. Sambil menunggu. Ayo, di mana kopernya? Berikan padaku. Aku belum melihat kopernya. Aku harus memeriksa semuanya dulu. Singkirkan tanganmu. Singkirkan. Baiklah. Kamu bisa pulang. Pulang kemana? Seseorang akan mengirimkan kopermu padamu. Kamu bercanda? Semua barang berhargaku ada di dalamnya. Bagaimana aku tahu kalau kopernya aman bersamamu? Ayo berikan milikku. Kopermu sekarang ada di rumahku. Tapi aku benar-benar tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Tidak masalah. Kurasa kamu tidak sibuk. Aku juga tidak ada acara hari ini. Ayo, aku akan pulang bersamamu. Sungguh? Kalau begitu kamu minta izinnya dulu. Kalau kamu bisa membawaku keluar dari sini hari ini, Aku akan mengikutimu di masa depan. Tuan Ou tidak bisa pergi kemana-mana hari ini. Dia harus bekerja di sini sepanjang hari. Aku sibuk dengan pekerjaan. Aku lebih ingin keluar dari sini daripada kamu. Aku tidak ada hubungannya dengan urusan keluargamu. Aku juga tidak tahu. Jangan bilang padaku aku tidak ingin tahu. Telepon keluargamu untuk mengirimkan barang-barangmu. Aku akan menunggu di sini. Bisakah kamu bersikap masuk akal? Bukankah aku sudah menelepon? Mereka tidak menjawab teleponku. Mereka sedang tidak bisa dihubungi sekarang. Artinya, aku tidak bisa memberikan barang-barangmu sekarang. Kamu mengerti? Bagaimana kalau begini? Untuk berjaga-jaga, kamu janji padaku. Kamu tidak akan membocorkan privasiku. Mari kita buat video sebagai bukti. Kamu katakan itu lagi ke kamera. Kamu sedang apa? Aku menghubungi nomorku. Sekarang kamu punya ponselku. Aku juga punya ponselmu. Lalu, pulanglah dan tunggu pesanku. Mengapa aku harus percaya padamu? Kalian saling membantu. Pacarmu selama 20 tahun Chen Zhe. Dia bekerja di perusahaan kami. Aku bosnya. Karena itu, kamu harus percaya padaku. Apa hubungannya kamu sebagai bosnya? Aku memberitahumu ini. Chen Zhe sangat baik. Jangan pikir kamu bisa mengancamku hanya karena kamu bosnya. Kamu tidak bisa mengancamku. Dia bisa berhenti kalau tidak senang. Dia bisa ganti kerja, ngerti? Aku pulang. Aku tunggu teleponmu. Oke. Tolong. Dah?
Siapa cewek di luar tadi? Bukan siapa-siapa. Dia salah ambil koper, ayo ganti. Kamu masih makan permen lollipop? Buang aja. Ajak aku keliling perusahaan. Chen Ze, kalau aku tidak dapat teleponmu hari ini, mungkin aku tidak bisa bertahan. Tuan rumah mengusirku. Karena aku masak di dalam rumah, hujan deras di luar. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku rasa aku akan mati kedinginan di jalanan asing ini. Tapi saat itulah, kamu meneleponku. Aku tidak ceritakan kondisiku. Tapi suaramu memberiku kekuatan. Seluruh tubuhku terasa hangat. Seketika, halo? Halo, aku mau ketemu Chen Ze. Apa kamu pacar manajer Chen Lin Mei ya? Ya. Ikut aku antar kamu masuk. Terima kasih. Pacar Pak Chen. Pacar Pak Chen. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Aku di kantor. Ze. Gimana? Kayaknya kamu belum makan ya? Ini makanan favoritmu. Kamu ngapain di sini? Gimana kamu tahu aku kerja di sini? Kenapa kamu gugup banget? Enggak. Gimana kamu tahu aku kerja di sini? Aku kasih tahu kalau kamu ambil satu. Jangan bercanda, kasih tahu aku. Coba satu. Aku tidak sempat memberitahumu tadi malam. Tadi malam aku menemukan bagasiku dan Ouyang salah tukar. Aku kesini untuk menukarnya dengannya. Dia bilang kamu bekerja di sini. Kapan kamu mulai bekerja di sini? Aku belum pernah mendengar kamu mengatakan itu padaku. Selain itu, ketika aku masuk, aku menemukan kolega-kolegamu. Sepertinya semua mengenaliku. Apa kamu terus menunjukkan foto-fotoku pada mereka setiap hari? Apa yang mereka katakan tentangku? Apakah mereka bilang aku tampan? Kamu ingin tahu kenapa mereka tahu tentangmu? Karena kemarin Ouyang memposting fotomu-fotoku dan jurnal-jurnal yang kamu tulis. Semuanya di WeChat Moment. Sungguh? Tentu saja benar. Seluruh perusahaan sekarang menertawakan kita. Biarkan aku melihatnya. Apa masalahnya? Kamu dan aku tidak ada yang perlu disembunyikan. Kita akan menikah cepat atau lambat. Justru dengan cara memberitahu kolega-kolegamu tentang pernikahan kita. Itu bagus, aku puas. Ayahku memberitahuku tadi malam untuk menikahimu secepatnya. Menikah dan pergi ke Prancis. Aku menolaknya. Aku sudah menjelaskan dengan jelas padanya. Aku tidak akan pergi kemanapun kali ini. Dia marah. Bagaimana kalau kamu dan aku menikah dulu? Ya. Untuk membuatnya senang. Ya, aku pikir Kamu sebaiknya kembali ke Eropa dulu juga. Berhenti. Kenapa kamu mengatakan hal yang sama dengan ayahku? Aku katakan lagi padamu, kali ini aku kembali. Aku tidak akan pergi kemana-mana lagi. Jangan pernah bilang itu lagi padaku. Jangan lupa temani aku ke lapangan tembak utara nanti. Ambil satu lagi. Xiaoya. Kalau kamu baik-baik saja pulang dulu.
Aku ada rapat nanti. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Aku akan pulang dulu. Apakah kamu kembali untuk makan malam nanti? Rapatnya akan selesai terlambat. Kamu bisa makan dulu. Kalau begitu aku akan pergi. Peluk aku. Ada banyak orang di sini, mereka akan melihat. Siapa yang tidak jatuh cinta? Cepatlah, kalau kamu tidak memelukku aku tidak akan pergi. Cepatlah. Cepatlah. Baik, baik, baik. Bagaimana? Sekarang sudah baik. Zeze, Baik, baik, baik. ingat untuk makan apa yang aku belikan untukmu. Baik, 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 pergi sekarang. Kalau begitu aku benar-benar pulang. Baiklah. Baik, pergi. Ngomong-ngomong, aku lupa bahwa ada sebungkus makanan. Aku membelinya untuk rekan-rekanmu. Aku akan mengirimkannya. Tidak, tidak, aku Meya. Tidak, aku akan memberikannya saja. Oke, kamu pergi bekerja. Aku akan pergi. Meya, Meya. Halo semuanya. Aku Lin Meya. Aku membawakan kalian sesuatu untuk dimakan hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian untuk Xiaohe selama ini. Aku dengar dia bilang kalian sering lembur. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Maaf, aku akan menerima telepon dulu. Halo ayah. Tidak, aku belum mengubahnya. Oke, aku mengerti. Aku akan menutup telepon. Giliranmu. Sama-sama, masih ada sedikit tersisa. Kalau kalian lapar, makan saja sendiri. Keluarga kami punya warung makan. Crayfish goreng ayahku adalah spesialisasinya, sangat harum. Suatu hari kalau kamu pulang kerja lebih awal, kamu harus minta Xiaohe untuk mengajakmu ke warung kami untuk makan. Kalau tidak, aku akan membungkusnya untukmu. Aku pergi dulu, tidak mengganggumu lagi. Dah. Sampai jumpa. Dah. Xiaohe. Sampai jumpa. Tapi kemudian, kamu meneleponku, dan aku tidak memberitahumu keadaanku. Tapi suaramu memberiku kekuatan. Seluruh tubuhku seakan menghangat. Dalam sekejap, Chen Ze, apakah kamu punya sesuatu untuk dijelaskan padaku? Aku rasa tidak perlu untuk menjelaskannya padamu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, Lin Meya adalah mantan pacarku. Tapi kami sudah putus. Kami berdua tumbuh di panti asuhan. Ayah angkatnya memperlakukan aku dengan baik. Jadi kami berdua secara logis bersama kemudian. Tapi kemudian kami semakin dewasa. Dia pergi ke Eropa. Hubungan kami perlahan menjauh. Kami putus 2 tahun lalu. Ini benar. Aku tahu, dia selalu memikirkan aku. Aku tidak tahu kenapa. Tapi, ini hanya keinginan sepihaknya. Apa kamu tidak mengerti? Siapa yang aku suka sekarang? Apa ini? Buka saja dan lihat.
Tidak peduli apa yang kamu lihat di dalamnya. Kami putus 2 tahun yang lalu. Chen Ze. Aku kasih kamu waktu. Anggap serius buku harian ini. Dan pikirkan baik-baik bagaimana menjelaskannya padaku. Kebetulan Lin Meya ini bukan orangnya, hanya peduli berapa banyak dia membayar. APA yang dia, bagaimana orang lain memperlakukannya dengan baik. Apakah kamu tidak ingin memberitahuku? Dia adalah pasien yang tenggelam dalam hewan peliharaan. Atau kamu ingin memberitahuku, perbedaan waktu antara sini dan sana telah berubah dari 6 jam menjadi 2 tahun. Aku akui aku punya sedikit lebih banyak perhatian padanya. Tapi perhatian ini lebih seperti belas kasihan, simpati. Kami berdua tumbuh besar dan saling bergantung satu sama lain. Rasanya seperti keluarga. Orang yang dicintai. Aku hanya tidak tega untuk begitu tegas dengan keluargaku. Aku pikir dia akan bertemu dengan pria lain. Ketika dia pergi ke Eropa, dia akan tinggal di sana untuk bekerja. Bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu yang aku lakukan salah. Aku akan menyelesaikannya. Oke. Tinggalkan buku harian ini untukmu. Koper dia ada di mobilku. Kamu kembalikan 2 barang ini pada dia. Aku kasih kamu waktu. Aku percaya kamu bisa menangani masalah ini. Benar kan? Bibi Feng. Sibuk sekarang. Ini Meya kecil. 5 pon masing-masing bawang merah, kentang mentimun tomat, dan lobak terong kembang kol. Dan sayuran hijau. Oke baiklah, bukankah kamu akan pergi ke Prancis? Pulang untuk liburan? Ya? Sangat bagus. Kamu sudah tumbuh menjadi gadis yang ramping. Tidak. Ayahmu pasti senang saat kamu pulang. Kamu harus menemaninya. Aku tahu, di mana mobilmu. Aku berhenti di pintu belakang tempat yang sama. Oke, aku akan meminta Paman Feng untuk mengantarmu. Oke. Bibi Feng berapa totalnya? Ayahku dan aku sudah beralih ke tagihan bulanan. Aku punya buku catatan kecil. Aku akan menyelesaikannya dengan ayahmu nanti. Biarkan saja. Oke, kalau begitu kamu bisa melakukan urusanmu. Aku akan melihat di tempat lain. Oak, lakukan urusanmu. Pelan-pelan saja. Paman Daxia. Lihat siapa yang pulang. Maya, apakah kamu membantu ayahmu? Segera setelah kamu kembali dari Prancis. Ya. Gadis yang baik. Paman Daxia, bagaimana bisnismu? Cukup baik. Lumayan bagus, itu semua berkat ayahmu. Itu bagus. Masih sama hari ini. Dimengerti. 4 kotak udang kerang, 4 kotak kerang, dan 1 kotak udang benar. Benar? Hari ini udang pipi ini sangat segar. Aku akan mengirimkanmu 2 pon nanti. Pulang dan hormati ayahmu. Terima kasih Paman Daxia. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Oke, aku akan membawakannya untukmu nanti. Oke, aku akan menunggumu di pintu. Oke, selesai. Sampai jumpa sebentar lagi. Aku memberimu waktu. Ambil buku harian ini dengan serius dan pikirkan baik-baik cara menjelaskannya padaku. Kebetulan Lin Meya ini bukanlah orang yang hanya peduli dengan apa yang dia bayar. Apa yang dia catat setiap hari adalah bagaimana orang lain memperlakukannya dengan baik. Senior, maaf mengganggu. Bisakah Anda mengirimkan saya laporan yang pemimpin kita katakan di rapat hari ini? Laporan APA? Laporan penjualan perusahaan kita tahun lalu. Anda Chen Zhe kan? Anda baru, saya tidak menyalahkan Anda. Laporan ITU dikerjakan oleh saya. Pemimpin ingin saya mengirimkannya kepada Anda dan saya harus mengirimkannya? Tidak. Apakah Anda terlalu naif? Jika Anda mau hitung lagi. Mengerti? Bagaimana bisa ada begitu banyak hal baik yang bisa dinikmati begitu saja? Saya bilang semua orang baru ini. Mengra. Rezeki bisa jatuh dari langit? Mendapatkan tanpa membayar. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal baik? Kapan? Bullying terhadap orang baru menjadi hal yang wajar? Anda dari Departemen Penjualan dan Anda adalah satu tim.
Semua orang bekerja dalam tim untuk bekerja sama. Sebagai karyawan lama, Anda tidak membantu karyawan baru, tapi Anda bersikap sok senior di sini untuk kesenangan sementara yang memperlambat kemajuan seluruh tim. Saya ingin bertanya pada Anda, siapa yang bertanggung jawab atas Anda? Seluruh perusahaan. Saya sama sekali tidak mengizinkan masalah ini terjadi di seluruh perusahaan di masa depan. Jika Anda ada pertanyaan, Anda bisa datang pada saya. Mengerti? Mr. O, saya mengerti, saya akan segera mempostingnya. Mama Papa, saya sudah dapat pekerjaan. Jangan khawatir. Saya akan bekerja keras. Segera saya akan naik ke atas dan menginjak semuanya di bawah kakiku. Oke, ayo pergi. Dadah, saya akan pergi. Tahan dia. Pantulan. Pergi ke sana. Bagus sekali. Hentikan dia, hentikan Menyebar, dia. menyebar. Pukul tangan. Apa enak? Ya, Ayahku merebusnya selama 2 jam. Dia sangat menyayangimu. Dia juga memintaku untuk memberitahumu. Kamu harus makan semua sambal babi yang dimasak dengan sepenuh hati olehnya. Jangan khawatir, pasti, aku akan memakannya semua. Kamu akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi dalam 10 tahun. Semangat ya, dapatkan nilai bagus, oke? aku pasti akan belajar keras. Kalau tidak bagaimana, aku bisa membalas Dan kebaikanmu. sikut babi besar milik pamanku selama 2 jam ini begitu lezat. Ketika buah beri merah itu datang di musim semi, memerah di cabang-cabang tanah selatanmu, bawa pulang sebanyak-banyaknya untukku, sebagai simbol cinta kita. Ayo cepat pakai. Bisakah kamu jongkok? Cepatlah jongkok. Oke, aku jongkok, aku jongkok. Jongkok. Apa kamu suka? Ya.